Kalau lu tahu beat itu tuh, nah, udah pasti tahu deh siapa yang mau gue bahas. Yai, Nirvana. Wih, Nirvana men. Tapi gue mau ngomong nih satu hal. Banyak yang orang berpikir tuh Nirvana itu Kurt Cobain. Nirvana tuh pasti Kurt Cobain. Salah besar lo men. Nirvana itu nggak Kurt Cobain. Nggak dia doang maksud gue. Lah itu Chris Novoselic sama si Dave Grohl lu kemanain? Aduh, kita juga sama-sama tahu mungkin, apalagi anak-anak komunitas grunge pastinya. Justru ketenaran itulah yang menyakitkan dia. Dia yang bikin sendiri ketenarannya, tapi batinnya dia tersiksa. Sebenarnya gue agak-agak iba juga sama Kurt Cobain gitu loh, dengan segala perjuangannya dia sampai ke titik dia terkenal sampai populer gitu ya kan. Tapi ya elah, matinya juga ngenesin gitu ya kan. Tapi by the way anyway gitu loh, sekali lagi kalau bukan perannya Chris Novoselic men, Nirvana nggak ada apa-apanya. Iya, Chris Novoselic basisnya itu co-foundernya loh, founder men. Dia tuh foundernya Nirvana gitu loh. Walaupun yang paling terkenal itu Kurt Cobain-nya ya kan gitu loh. Tapi tetap aja gitu loh, tanpa si Chris mungkin Nirvana nggak ada gitu loh. Nah dulu nih sebelum ada Dave Grohl tuh gabung, drummernya pertama Nirvana tuh, pada tau gak lo? Aaron Burchard. Dia nih yang dulu diajak sama Chris sama Kurt Cobain buat ngedramin Nirvana. Tapi waktunya nggak lama dengan si Aaron ini. Akhirnya baru deh tuh ketemu sama si Chad Benning. Nah di Chad Benning inilah jadilah tuh album Bleach ya kan tahun 89. Tapi ya begitulah, ketika di album Bleach itu Kurt masih ngerasa kayaknya main drumnya kurang ini ya, kurang nampol ya gitu ya kan. Siapa lagi ya yang bisa ngeganti si Chad Benning gitu loh. Padahal waktu di album Bleach tuh udah lumayan juga tuh. Nah baru deh ketemu tuh sama si Dave Grohl. Setahu gue tuh Dave Grohl kalau nggak salah dulu punya band death metal deh kalau nggak salah deh. Band metal gitu deh kalau nggak salah ya. Nah coba mungkin kawan-kawan bisa menambahkan komen dan infonya gitu. Mungkin ada yang kurang dari gue gitu ya, atau ada apa gitu yang salah-salah gitu. Mohon diralat juga sama kawan-kawan ya. Nah udah nih, masuklah Dave Grohl. Begitu album Nevermind ya kan, beng aja. Mungkin album yang nggak disangka-sangka juga sama 3 orang itu Maneuvers. Gila lu, sampai masalah royaltinya aja ya kan sampai bermasalah ya kan setelah Kurt Cobain meninggal gitu. Tapi by the way anyway gitu loh, memang tidak pernah ada yang menyangka kalau album Nevermind itu bakal meledak. Makanya tadi gue bilang Nirvana itu nggak Kurt Cobain-nya, tapi produsernya si Butch Vig tuh yang bahaya Maneuvers. Lu bayangin, Butch Vig itu kalau ngetek rekaman itu berlayer-layer. Makanya kalau lu dengerin album Nevermind itu perfect banget, mixingnya, masteringnya. Nggak cuman yang kita denger kayak hasil demo biasa, kagak gitu loh. Makanya tuh kepalanya tuh produsernya juga gitu. Sama aja kayak di nu metal ya, Godfather yang bisa dibilang produsernya itu ya Ross Robinson ya kan. Nah kalau di grunge itu Butch Vig, dan kebetulan Butch Vig ini punya band namanya Garbage. Jadi mereka ini emang satu geng gitu loh. Nah si Nirvana inilah nih yang dijadiin komoditi untuk sukses gitu loh. Walaupun Kurt Cobain bisa dibilang ya mainnya juga sekadar-kadarnya aja ya gitu ya kan. Tapi dibalik kesederhanaannya dia itu, dia bisa pecah rekor. Dia juga bikin fashion, ya kan? Jadi trendsetter. Dia juga yang menurunkan popularitas thrash metal. Tapi by the way anyway gitu loh, yang namanya genre musik itu pasti recycle terus, berputar aja terus. Iya nggak Maneuvers? Yang membuat album Nirvana yang Nevermind itu jadi legend, yaitu sekali lagi Butch Vig. Kemudian label recordnya dia juga bagus, Geffen Record, itu kan major label tuh. Dan yang satu lagi apa coba? Media MTV-nya dong. Gila lo, itu muterin lagu Smell Like Teen Spirit dulu. Lo inget gak lo zaman MTV di Jakarta ya kan, di Indonesia dulu? Buset, hampir setiap saat men, Smell Like Teen Spirit mulu tuh, yang kakek-kakek lagi begini-begini kan. Video klipnya pada saat itu sangat menarik loh buat gue. Ditambah lagi ngeliat si Dave Grohl ya kan, anjir ya kan mainnya. Dave Grohl tuh nge-groove mainnya. Dan ikonik tau gak lo? Nah itu tuh dengan 4 jurusnya itu, dan dengan beat drum yang begitu, ditambah lagi dengan sound fuzzy bassnya Chris Novoselic, itu yang bikin jadi karakter.
Jadi persoalannya tuh bukan masalah Ini mah bukan band technical death metal nih. Ini mah kurang raw nih. Ini mah shredding gitarnya kagak asik nih, nggak dream theater banget nih. Ini nggak John Petrucci banget nih. nggak itu, bukan itu. Tapi bagaimana nada satu nada, entah itu C, entah itu D, entah itu B, entah itu Z, tapi di telinga orang tuh langsung deng. Wah, itu PR Bana, men. Asli. Itulah salah satu kelebihannya di era-era grunge itu, Manovers. Makanya kenapa kayak Nirvana itu bisa sukses besar gitu ya kan. Banyak elemen-elemen di situ yang diolah sama produsernya si Butch Vig. Butch Vig ini tuh melihat kekurangan yang ada di kawan Nirvana ini. Diolah lah sama dia. Makanya jadi keren banget itu album Nevermind ya kan. Apalagi kalau lo lihat dokumenternya Nirvana tuh. Masukin barang-barangnya dia ke mobil van ya kan. Show sendiri, apa sendiri. Wah gila itu perjuangannya gila itu. Maksud gue band Amerika tuh kayak gitu loh. Emangnya kayak di Indonesia yang panitianya udah nyediain, IO-nya udah nyediain alat di atas panggung. Di Amerika nggak kayak gitu bro. Di Amerika tuh lo mau main di misalkan di cafe ini gitu loh. Lo bawa alat sendiri. Lo negosiasi sama yang punya kafenya. Gue mau promotor nih di sini. Kira-kira berapa tiket nih lo bisa laku? Kayak gitu men. Itu hebatnya. Makanya gue salut sama band-band di Amerika ya. Contohnya nih kayak Nirvana gitu ya kan. Kenapa kok bisa sampai masuk MTV Award ya kan. Bisa sampai ke Grammy sebagai best rock terbaik gitu ya kan. Karena mereka disiplin gitu loh. Nah udahlah nih. Karena si Cobain ini pengen main musik yang serius. Ya gimana ya, yang namanya jadi orang terkenal kan pasti ada plus minus ya. Si Cobain tuh ngerasa, jadi dia ngerasa kayak gue kemana-mana nih jadi gak nyaman gitu. Dia gitu, aku ya gitu ya, namanya jadi selebriti ya kan men. Dan itu yang banyak fans datang ke dia tuh bukan karena musiknya Nirvana mereka datang, karena pengen lihat Kurt Cobain-nya aja, sosok Kurt Cobain-nya itu nggak fokus ke musik kalau menurut Kurt Cobain, dan itu yang bikin dia tuh kecewa, nggak cuman ke diri dianya sendiri, dan itu yang bikin dia stres gitu loh, sampai dia ngomong juga sama si Dave Grohl sama si Chris, jadi malas gue ngeband kalau kayak gini caranya, kemauan gue nih nggak seperti ini sebenarnya, gue kepingin tuh orang tuh lebih respect sama musik-musik gue, bukan gaya hidup gue, bukan ngincer kepribadian gue, popularitas gue gitu loh. Tapi ya gimana, label tuh si Geffen Record kan pengen nyari untung ya bro. Nah itulah tuh awal mula tuh kenapa Kurt Cobain tuh stres, depresi dia di masa itu Manuver. Kenapa Kurt Cobain tuh bukannya dia seneng dapetin duit banyak dari hasil karya dia dan kerja kerasnya dia gitu loh. Karena menurut dia nih udah nggak relate lagi nih. Inilah di masa fasenya Dark Side of Kurt Cobain. Kurt Cobain jadi black metal. Cobain itu dia berjuang supaya kehidupannya dia tuh lebih baik dengan cara nggak sebagai selebriti. Kembali lagi, ini mental struggle. Nah ini nih, Kurt Cobain itu kan ya mungkin kaum komunitas grunge pasti lebih tahu lah daripada gua ya kan, gimana kehidupan pribadinya sebelum ada Nirvana. Kurt Cobain itu ya kan tidur di bawah jembatan, hidupnya juga kesana kesini ya kan, nomaden dia tuh, nggak ada tempat tinggal, nggak ada apa, dia struggle gitu kan, dan itu nggak gampang buat dia. Yang namanya label, dia kan akan mencari keuntungan sebesar-besarnya. Itulah yang membawa Cobain akhirnya berada di titik terendah. Disinilah nih tugasnya Dave Grohl sama Chris Novoselic buat mengangkat motivasinya Kurt Cobain. Ayolah men, kita manggung lagi yuk kita bikin album lagi lah atau apalah gitu. Tapi Kurt Cobain kan orangnya ini ya men ya, sinisan gitu kan, orangnya kan skeptisan ya kan. Lu inget gak yang ada tuh yang dia lagi manggung, terus kalau gak salah ada yang motoin atau apa gitu loh, apa ribut gitu, tiba-tiba Kurt Cobain langsung turun ke panggung ya kan, langsung mukulin yang nonton gitu, kesel gitu, maksudnya lu perhatiin musik gue nih, gue lagi main, kayak gitu kayaknya.
Pasti ada juga yang bertanya-tanya ya kan, brother, kenapa ya kok Nirvana tuh nggak bisa sebertahan kayak Foo Fighters ya? Apa karena Dave Grohl-nya yang emang lebih cerdas, lebih ngerti industri musik, lebih bisa memanfaatkan keadaan atau bagaimana ya gitu? Nirvana itu nggak tergantikan, men. Seperti yang dibilang sama Dave Grohl, ya Nirvana itu ya Kurt Cobain. Makanya ketika Kurt Cobain itu mati, bunuh diri ya kan, ya udah sampai situ aja gitu loh. Tinggal legacy-legasinya aja gitu sampai akhirnya ribut sama Courtney Love ya kan. Ketika mereka bubar, Dave Grohl kan akhirnya bikin Foo Fighters. Kalau misalkan Nirvana vokalnya diganti gitu, bukan Kurt Cobain misalnya, siapa gitu vokalisnya ya kan, entah Jonathan Davis gitu. Atau model Kemes Cavalera yang nge-growl, oh yo, misalnya gitu ya kan. Gimana coba? Tapi menurut gue memang Kurt Cobain nggak bisa diganti, men. Dan itu keputusan yang sangat tepat menurut gue. Makanya itu kan si Dave Grohl bilang, udah cukup sampai di sini aja lah. Nggak bakalan bisa juga dipertahankan lagi nih Nirvana. Udahlah, ini jadi kisah sejarah aja. Nah itu tuh kenapa Nirvana nggak bisa sebertahan dengan Foo Fighter, itu perbedaannya. Kalau Dave Grohl, dia pinter memanfaatkan momen. Itu manuver maksudnya gua, lagi-lagi kembali ke anti kemapanan. Karena orang di mana-mana ya butuh uang buat makan, bukan cari popularitasnya aja. Tapi ya Dave Grohl tuh sampai gimana caranya meneruskan napak tilasnya dari grunge. Sampai detik ini yang paling bertahan tuh Foo Fighter loh. Bukan karena ngelihat dia bekas drummernya Nirvana aja ya, tapi karya-karyanya pun juga gokil-gokil. Bawaan dari si Nirvana sendiri. Nah, itu dia. Jadi kalau kita lihat lebih ke dalam nih, sekali lagi Nirvana itu bukan soal Kurt Cobain-nya tok. Jangan lihat Kurt Cobain-nya doang. Tapi lu harus lihat Chris Novoselic, Dave Grohl, Chad Channing, yang orang-orang yang pernah mengasih kontribusi besar untuk membesarkan nama Nirvana. Shadow. Salam rancak, sampai ketemu lagi. Keep stay tune terus di Manuver ID.